Dunia usaha tidak boleh diganggu oleh siapapun, baik atas nama ormas, bahkan aparatur pemerintah pun tidak boleh mengganggu. Mendekati Lebaran ini, bebaskanlah dunia usaha dari permintaan beberapa ormas untuk THR. Premanisme berkedok ormas. Benarkah ada? Berita tiba-tiba menggelegar. Tetapi itu sebenarnya bukan berita, banyak keluhan daripada para investor, para pengusaha di berbagai daerah. Seringkali orang membuat sebuah, inilah bisnis di Indonesia itu sulitnya ya. Baru akan membuat bangunan saja seringkali diganggu oleh yang bernama LSM atas nama ormas lah, melakukan sweeping izin lah. Wah, ini izinnya ada diperiksa, izinnya kadang-kadang dianggap tidak lengkap, izinnya tidak sesuai sehingga dihentikan. Ini luar biasa. Gerakan-gerakan para ormas ini kemudian seringkali dianggap mengganggu usaha-usaha. Ada ya, kalau di kawasan industri kan lebih parah lagi. Itu yang bersifat perorangan. Ada orang bangun di dalam berita-berita di media sosial seringkali kita lihat membuat misalnya pabrik ayam misalnya, ayam potong lah. Wah, izinnya tidak sesuai. Wah, diperiksa ini ya seolah-olah kayak pemeriksa gitu atas nama LSM ini, SLM itu dan sebagainya. Sehingga mengganggu daripada masyarakat dan seterusnya. Seolah-olah LSM dan atau ormas itu bertindak untuk dan atas nama masyarakat. Terganggu dengan proses pembangunan sebuah pabrik, proses pembangunan daripada ya pabrik atau apapun itu. Bahkan pabrik sudah berjalan sering diperiksa, mengganggu lingkungan lah, amdalnya dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, tindakan-tindakan ini sebenarnya kan tindakan premanisme. Kalau LSM menegur atas nama masyarakat itu kita setuju. Tapi bukan menegur, melaporkan ke pihak yang berwajib apabila dipandang ada pelanggaran daripada investor ataupun perusahaan. Itu saya setuju. Tapi sifatnya adalah bukan menindak langsung. Apalagi mendatangi dengan jumlah orang, menghalang-halangi pembangunan, menghalang-halangi jalannya proses produksi dan sebagainya. Bagaimanapun membangun sebuah usaha itu nggak gampang. Oleh karena itu wajar apabila hanya orang kentir yang berbisnis di Indonesia itu mungkin benar kata-kata itu. Hanya orang gila yang sukses di Indonesia. Kenapa? Di dalam membangun bisnis itu gangguan banyak banget. Dari yang atas nama LSM dan masyarakat, atas nama ini. Belum nanti kalau udah jalan sumbangan. Mulai sumbangan 17-an, sumbangan RW, sumbangan RT, sumbangan lingkungan, dan sebagainya dan seterusnya. Oleh karena itu, khusus di industri-industri di Jawa Barat, di Purwakarta, bahkan ada LSM ataupun ormas yang menarik setoran calon tenaga kerja misalnya. Itu isu ya. Apakah benar atau tidak walau alam. Tapi pejabat-pejabat di Purwakarta pun sering mengungkapkan itu bahwa ada hal-hal yang demikian keluhan daripada warga. Tetapi memang perlu ada tindakan. Nah, Kapolri mengambil sikap dengan sangat cepat khususnya untuk mengatasi di wilayah industri, kawasan industri di Kerawang, di Purwakarta untuk membentuk sebuah tim perlindungan terhadap investor, perlindungan terhadap. Saya kira sudah saatnya kepolisian aktif perang terhadap premanisme berkedok LSM, berkedok ormas. Bagaimanapun, mereka tidak boleh mengambil alih pemerintah untuk menindak. Dan belum tentu benar kan. Apa yang kadang-kadang terjadi perdebatan di lapangan dengan oknum ormas tersebut bahwa seolah-olah izinnya ini belum benar, seolah-olah paham betul tentang masalah perizinan gitu loh. Padahal wah ini berbeda, izinnya tidak seperti ini, harusnya seperti ini. Padahal nggak paham. Karena proses perizinan kan banyak banget. Orang pengusaha aja bingung, izin ini, izin itu. Ya usaha ini kan banyak banget, terlalu banyak jenis perizinan yang harus diurus dalam dunia bisnis di Indonesia.
Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan untuk tahu satu dua ayat, wah ormas memainkan peran, seolah-olah melakukan pelanggaran, melakukan sweeping dan sebagainya. Nah, ini tentu akan menakutkan ya. Jangan sampai bangsa ini tidak akan pernah makmur kalau tidak ada dunia usaha. Tetapi kalau dunia usaha diganggu oleh perilaku-perilaku yang demikian, ya kita nggak akan pernah maju. Indonesia emas nggak akan pernah terwujud. Tanggung jawab pemerintah melindungi dunia usaha itu wajib. Mengapa? Karena pajak untuk pembangunan ini, pajak untuk menggaji aparatur, pajak apapun terbesar adalah dari dunia usaha. Karena dunia usaha bukan saja keuntungan pengusaha itu yang harus membayar pajak, harus dipajakin. Tapi hasil produksi yang terjual pun juga kena pajak. Karyawan yang bekerja juga kena pajak. Artinya negara tanpa usaha, negara tanpa dunia usaha, maka negara tersebut akan sangat miskin. Kemiskinan suatu negara apabila dunia usaha tidak bisa berkembang. Investasi menghasilkan usaha, dunia usaha tidak boleh diganggu oleh siapapun. Baik atas nama ormas, bahkan aparatur pemerintah pun tidak boleh mengganggu. Jadi aparatur pemerintah harus betul-betul melindungi, bersikap dengan sangat baik. Pro dunia usaha bukan berarti memanjakan dunia, tetapi menjalankan kewajiban, melindungi diri sebagaimana seharusnya. Itu adalah kewajiban kita, kewajiban negara melalui para aparaturnya. Karena hasil daripada usaha, hasil daripada dunia usaha bukan saja untuk kepentingan pemilik usaha itu, tetapi juga untuk para pekerja, untuk masyarakat yang bisa mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan semakin besar dari masyarakat berdampak pada besarnya pajak untuk negara, dan pajak untuk negara kembali untuk kesejahteraan para aparatur negara, sehingga aparatur negara yang mendapatkan tugas harus mampu dengan sungguh-sungguh baik melalui pemerintah kabupaten, pemerintah desa, bahkan kecamatan, sampai dengan pemerintah nasional, bukan hanya pandai untuk berjanji saat kala kampanye, tetapi harus betul-betul menjalankan tugas pokoknya melindungi dunia usaha. Setidaknya mendekati Lebaran ini, bebaskanlah dunia usaha dari permintaan beberapa ormas untuk THR, karena kewajiban utama mereka adalah memberikan THR untuk karyawannya. Semoga tindakan Kapolri bukan hangat-hangat tai ayam, tetapi konsisten untuk segera membentuk tim anti premanisme yang mengganggu dunia usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.